Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita buka kembali mushaf Al-Quran, masih pada surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Kita lanjutkan mulai ayat 51. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Kita lanjutkan mulai ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rusulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Wa ana rabbukum fattaqun. Fataqaddamu amrahum bainahum zukura. Fataqaddamu amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Ya, kita masuk ayat 51. Allah menyeru, Allah memerintah semula kepada Rasul, tapi karena umat Islam mengerti Rasul, akhirnya ditujukan kepada semuanya. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan beramal baiklah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya seluruh perbuatan orang yang iman itu akan ada balasannya, akan ada pahalanya.
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kamu semua kepadaku. Bertakwa kepada Allah. Fattaqu amrahum bainahum zuburum. Kemudian mereka, ya pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi pecahan-pecahan, menjadi golongan-golongan. Nah, kenapa ini berpecah belah menjadi golongan-golongan? Karena ada yang mengikuti tuntunan Allah, ada yang tidak. Ada yang mengikutinya setengah-setengah, tidak penuh. Ada yang mengikuti berusaha penuh. Itu seandainya semua orang Islam itu mau mengikuti sepenuhnya tuntunan Allah dan Rasul, tentu akan bersatu. Karena umat wahidah, umat yang sama. Tapi sayangnya sebagian mau mengikuti tuntunan Allah, sebagian tidak. Sebagian mengikutinya dengan penuh, sebagian mengikutinya sebagian-sebagian, separuh-separuh. Nah, repotnya lagi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Jadi kebanggaannya bukan karena menjadi hamba Allah, kebanggaannya bukan karena mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tapi seringkali membanggakan golongannya masing-masing. Kemudian menjadi lebih runcing lagi ketika dimunculkan berbagai macam stigma-stigma. Islam si A, Islam si B, Islam si C, Islam itu semuanya dirinci, dipecah-pecah seperti itu. Padahal menurut Allah, ummatukum ummatan wahidah. Ya, umat Islam ini adalah umat yang satu. Jadi masalahnya, ya pengikut berikutnya itu memecah belah menjadi bergulung-gulungan, dan masing-masing golongan bangga dengan golongannya sendiri. Kalau tidak golongnya tidak mau. Mestinya bangga itu karena menjadi hamba Allah, bangga itu karena mengesahkan Allah. Sehingga kalau semuanya kembalinya merujuknya pada Al-Quran, yang menjadi umatan wahidah. Kemudian fadharhum fi ghamratihim hatta hin, maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai suatu waktu. Ini kenapa tadi umat terpecah-pecah menjadi golongan-golongan, masing-masing golongan bangga dengan golongan masing-masing. Kemudian Allah berfirman, itu mereka suruh membiarkan masing-masing berada pada kesesatan. Kenapa dikatakan kesesatan? Karena sesatnya itu pecah belah. Sesatnya itu lebih bangga kepada golongannya daripada menjadi kesatuan umat. Itu yang dikatakan fi ghamratihim, mereka dalam kesesatan. Padahal kalau sesat kan nggak dapat hidayah.
Nah kalau nggak dapat hidayah, ya sesuai dengan tuntunan Allah gitu. Nah karena yang pecah belah menjadi golongan-golongan itu seharusnya segera kembali kepada rujukan Quran dan Sunnah biar menyatu kembali. Ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka itu akan apa? Akan dianggap menyelamatkan mereka, dianggap mengekalkan mereka, menjadi kebanggaan mereka. Padahal apa? Nusari'u lahum fil khairat. Maka Allah segerakan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Bala yashurun. Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sehingga ketika Allah melimpahkan banyak harta, banyak keturunan, banyak dzurriyyah, anak cucu dan seterusnya, itu bukan berarti untuk dibangga-banggakan. Maka dikatakan tidaklah demikian. Bala yashurun, tetapi mereka tidak sadar. Jadi jangan sampai dengan banyaknya anak, banyaknya harta, banyaknya fasilitas, tingginya kedudukan, posisi yang terhormat itu menjadikan lupa untuk menyiapkan hidup besok di akhiratnya. Ini kalau orang terlalu menikmati kehidupan dunia itu bisa menyesatkan, bisa melupakan akhiratnya. Maka biasanya kalau orang diuji dengan kesusahan, dengan kesulitan, itu biasanya malah mendekat pada Allah. Tapi begitu sudah terbebas dari kesusahan, dari bahaya, cenderung lupa kepada Allah. Nah, kalau kita mengikuti Nabi, ya para Nabi, para Rasul, itu dengan situasi kondisi seperti apapun, itu tetap dekat kepada Allah. Seperti misalnya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, tetap dekat pada Allah. Walaupun menurut kebanyakan orang itu dianggap tidak menyenangkan, tapi karena sadar betul bahwa itu dari Allah, ya mereka semua sabar, ya tetap sabar, tetap tabah. Itu mestinya semuanya jadi uswah hasanah kita, dari suri teladan kita. Nah, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yushrikun.
sifat orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang mukmin. Innal ladzina fi khasyati rabbihim musbiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut terhadap Allah, takut terhadap Tuhan mereka. Takut apa? Bisa takut pada azab, takut kepada siksa dunia, takut kepada siksa akhirat. Nah itu musfiqun. Itu kenapa mereka berhati-hati? Ya karena khosyati rabbihim, betul-betul takut kepada Allah. Bukan takutnya kepada yang lain lagi, tapi takutnya kepada Allah. Jadi seringkali orang Islam sekarang itu terbalik-balik. Takutnya kepada orang, bukan takut kepada Allah. Jadi tidak mencuri, tidak mengambil hak orang, itu bukan karena Allah, bukan karena pertanggung jawab besok di akhirat. Seringkali hanya karena manusia. Nah, padahal manusia ini lemah sekali. Antara pengawas dengan yang diawasi itu mudah berunding, mudah sepakat. Ya itu berbeda dengan malaikat. Itu berbeda dengan besok pertanggungjawaban di akhirat. Malaikat tidak bisa diajak kompromi. Kalau memang sama, maka mereka menulisnya apa adanya. Jadi berbeda dengan situasi kondisi hidup di dunia ini. Waladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Jadi tadi sifat yang pertama itu betul-betul berhati-hati karena takut kepada siksaan Allah. Yang kedua itu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan orang-orang terhadap ayat-ayat Allah mereka beriman. Ya ayat-ayat yang ada di diri mereka sendiri, ayat yang pada qauli yang pada mushaf Al-Quran, ayat-ayat yang ada pada alam semesta, itu semuanya diyakini. Waladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, tidak musyrik. Tadi kalau orang musyrik dia tidak bisa menjadi orang mukhlis, tidak menjadi orang yang semata-mata karena Allah atau memurnikan akidahnya. Maka ciri yang ketiga itu tidak musyrik. Baladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wasilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Annahum ila rabbihim raji'un. Jadi memberikan itu semata-mata karena Allah, bukan memberi karena maksud-maksud yang lain, bukan karena ada tujuan-tujuan yang lain. Pengorbanan baik dengan amwal, dengan harta, dengan fasilitas, dengan kekayaan, atau bantuan yang berupa fisik, ya anfus, itu semata-mata karena Allah. Karena apa? Annahum ila rabbihim raji'un. Jadi itu semuanya untuk mengumpulkan bekal besok kembali pada Allah, bukan karena maksud-maksud yang lain.
Nah, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Fil khairat, yusari'u bersegera. Jadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh itu tidak santai-santai, tapi bersegera untuk berbuat baik. Dari satu kebaikan berikutnya, karena sadar bahwa hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Karena menyiapkan bekal ini tidak lama, dan perjalanannya besok itu selama-lamanya, yaitu di akhirat. Maka bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Sabiqun, ya, segera, cepat-cepatan untuk memperolehnya. Kemudian ini tadi yang satu ayat belum kita baca. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq. Wa hum la yuzlamun. Wa la tukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Illa wus'aha. Ya, waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Dan pada sisi Allah ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran. Ya, semua yang diwahyukan kepada para nabi, para rasul itu menjadi kitab yang berisi kebenaran. Semua isinya benar, la raiba fi. Tidak ada yang diragukan kebenarannya. Cuma manusia sendiri yang seringkali tidak secara totalitas. Manusia sendiri yang seringkali meragukan. Manusia sendiri yang seringkali meyakini sebagian dan mengkufuri sebagian. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, mereka tidak akan dianiaya. Jadi semuanya akan memperoleh balasan. Semua akan memperoleh kebaikan. Nah, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'mal. Al-qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'mal. Wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun. Wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun. Hatta idza akhadna mutrafihim bil 'adab. Hatta
yaj'alun ilahum yaj'alun la taj'alul yawma innakum minna la tunsarun qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yadabbarul qawla am ja'ahum am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yakuluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq wa akbaruhum lil haqqi karihun ya kita pahami dulu bal qulubuhum fi ghamratin min hadza tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan fi ghamratin dalam kesesatan dari apa min hadza dari memahami kenyataan ini walahum a'malu min duni dzalik malah mereka itu banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk min duni dzalika wa hum laha amilun. Nah, mereka melakukan yang buruk-buruk selain dari itu mereka terus-menerus tetap mengerjakan keburukan. Ya. Ini kenapa orang-orang kafir itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul? Itu penyebabnya banyak sekali. Mungkin karena gengsi, mungkin karena merasa lebih tinggi kedudukannya, mungkin anggap dari kalangan terhormat, ya, mungkin karena merasa banyaknya harta, mungkin merasa tinggi tingkat sosial di masyarakat, juga kalau bareng-bareng itu merasa bergengsi. Jadi sebabnya itu tak terhingga. Tapi sebagian besar memang itu karena penyakit hati. Itu yang menjadikan orang itu kufur, ingkar, yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang
semakin lama semakin banyak, semakin menumpuk. Hatta idza aghadna mutrafihim bil adab. Ini hingga apabila Allah menimpakan azab kepada mereka. Mereka siapa? Kepada orang-orang yang mutrafihim, orang-orang yang hidup di dunia ini hidupnya mewah, serba wah. Ya. Itu hidupnya serba mewah, menganggap lebih bagus dari yang lain. Setelah itu bagaimana? Idahum yaj'alun, mereka itu berteriak-teriak minta tolong. Jadi orang-orang dunia itu mewah, tapi begitu Allah menimpakan azab, mereka berteriak-teriak, memanggil-manggil. Ya, idahum yaj'alun, mereka itu berteriak-teriak, memekikkan minta tolong. La taj'alul yaum, janganlah kamu berteriak minta tolong pada hari ini. Kenapa? Innakum mina latun sorun, sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi berteriak seperti apapun tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Karena hidup mewahnya, foya-foya itu di dunia. Mereka berteriak-teriaknya besok ketika sudah di akhirat. Jadi menyesalnya itu, berteriaknya itu ketika menjelang ajal datang, ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan kembali pada yaumil ba'ats, ketika menerima rapor dari arah belakang, ketika sudah digiring ke neraka. Itu berteriak-teriak terus, berteriak-teriak minta tolong, padahal latung sorun, tidak ada yang dapat menolong. Allah sama sekali tidak mau menolong. Maka qad ayati tutla alaikum, sesungguhnya ayat-ayatku, yaitu Al-Quran, ya sudah selalu dibacakan kepada kamu sekalian, dibacakan kepada mereka semua. Ya tutla alaikum, ya sudah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu. Fakuntum ala aqrabikum tangkisu, sedangkan kamu semua selalu berpaling dan membelakangi. Jadi di dunia itu merasa nggak butuh gitu. Dibacakan ayat Allah itu merasa nggak butuh. Nek cara Jawa itu klewo-klewo. Sini ada nggak bahasa klewo-klewo? Ada juga. Nah, merasa nggak membutuhkan sama sekali gitu, orang care gitu. Padahal ini sebetulnya yang paling penting, yang membacakan, memahami ayat-ayat Allah. Dan dengan membaca, memahami, nanti dari paham isinya, dan itu mengalami proses penambahan kekuatan akidah, keimanan. Dengan keimanan yang kuat, itu akan mendorong untuk beribadah, mendorong untuk beramal soleh. Maka tanpa iman yang kuat, tidak akan ada ibadah yang betul-betul lillah. Jadi ibadah semata lillah itu perwujudan dari iman. Maka yang terpenting adalah memperkuat iman. Dengan iman yang kuat akan mendorong untuk beribadah. Dengan ibadah nanti buahnya akhlakul karimah. Jadi yang namanya tolong menolong, bantu membantu, saling memuliakan, saling memakmurkan,
itu buah dari ibadah. Nah, ibadah itu buah dari akidah. Makanya pada masa Nabi dan para sahabat yang paling lama itu persoalan akidah. Nah, ini yang sekarang tidak begitu menjadi prioritas. Padahal kekuatan itu terletak pada kuatnya akidah. Mustakbirina bihi samirun tahjud. Nah, bahkan dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu, nah, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap waktu yang apa? Mereka saling bercakap-cakap waktu malam, ya, berbisik-bisik, bahkan membuat rencana yang gak baik. Yang intinya apa? Bukan hanya tidak senang pada Al-Quran, bukan hanya tidak butuh pada Al-Quran, seringkali bahkan membuat rencana-rencana yang gak baik, yaitu menghalang-halangi orang yang memahami ayat-ayat Allah. Ya, tapi itu semuanya diketahui Allah. Nah, maka afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan ya firman Allah, ayat-ayat Allah, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya. Jadi masa dulu-dulu itu ada yang mengikuti milah para nabi, para rasul. Milah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Isa. Itu semuanya milahnya itu mengesahkan Allah, menghambakan diri semata pada Allah, atau sekedar mengikuti nenek moyangnya yang tidak ada dasarnya dari kitab suci. Jadi ada dua warisan itu, ada dua situasi kondisi. Ada yang mengikuti milah para nabi, para rasul, ada yang sekedar mengikuti di aba'ahumul awwalin, sekedar warisan dari nenek moyang yang tidak ada sumbernya pada tuntunan para nabi, para rasul, tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul. Am yaquluna bi jinnah, atau bahkan apakah patut mereka malah mengatakan, malah menuduh ya pada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad adalah memiliki penyakit gila. Ya, am yaquluna bihi jinnah, menganggap Nabi itu gila. Bal ja'ahum bil haq, ya, sebenarnya dia Nabi itu membawa kebenaran kepada mereka. Anehnya baktaruhum lil haqi karihun, kebanyakan mereka benci terhadap kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar tidak senang, bukannya sekedar tidak merasa butuh pada Quran, tapi mereka menurut firman Allah, wahum lil haqi karihun, mereka terhadap kebenaran membencinya. Kalau sudah benci itu apa-apa jadi jelek kan? Kalau sudah benci kepada kebenaran, sudah benci kepada Al-Quran, yang baik-baik juga kelihatan nggak baik karena kebencian tadi gitu. Jadi ini semua keburukan orang-orang yang tidak beriman itu diungkapkan oleh Allah. Semua rahasia-rahasianya dibongkar semua oleh Allah. Ya, kalau kita
ngaji mahal secara cermat akan ketahuan semua. Kenapa munculnya dan kehidupan kok aneh-aneh, kok macam-macam? Ya karena mereka itu karihun, ya berangkat dari kebencian. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun am tas'aluhum kharjan fakharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah anis sirati lanakibun walau rahimnahum wa kasabna ma bihim min durril lalajju fi mahun walaqad aradnahum bil adabi famastakanu famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban adzabin syadid idza hum fihi mublisun ini kemauan orang-orang kafir, apalagi orang-orang musyrik itu gak karuan-karuan, jenisnya aneh-aneh, macamnya aneh-aneh.
Maka walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lamazatin samawat. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, andai kata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, mereka siapa? Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang menentang kebenaran Al-Quran. Pasti binasalah semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan semua yang ada di dalamnya, di antara keduanya. Pasti musnah semua. Sebenarnya Allah telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Apa? Iman kepada wahyu, kepada kebenaran. Kalau iman, memahami, mengamalkan, jadi bangga semua. Tapi mereka nggak mau gitu. Kemudian antas aluhum khorojan fakoro curug bika khair, atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah dari Tuhan adalah lebih baik, dan Allah adalah pemberi rezeki yang paling baik. Nabi tidak meminta upah kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kepada kaumnya. Upah yang lebih baik itu semata-mata dari Allah. Wa innaka ladada'uhum ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Nabi itu benar-benar menyuruh mereka kepada jalan yang lurus. Ya, ini tugas Nabi, tugas Rasulullah, tugas para ulama, tugas orang-orang yang beriman untuk meneruskan tugas kenabian. Gitu. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada adanya kehidupan di akhirat, nah, itu siroti lana itu benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi yang benar yang menyimpang siapa? Yang tidak beriman. Ini walau rohimna hum wa kasabna ma bihi min dzurri lalaju. Andai kata mereka itu Allah belas kasihani dan Allah lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan yang keterlaluan, maksudnya itu kesombongannya, kekafirannya, kemusyrikannya itu semakin menjadi-jadi. Ya. Sesungguhnya Allah telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Coba itu sudah berapa banyak kaumnya para nabi, para rasul yang dimusnahkan, tapi mereka tidak mau memahami. Kenapa? Semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran, sedangkan mereka tidak mau diajak memahami Al-Quran. Baru diajak berangkat itu udah takut, mau cuma mendengarkan, nyimak, memperhatikan, menirukan. Kok bisa takut ini? Ya kan? Kadang-kadang diajak Al Quran itu lebih takut daripada ditraktir ke rumah makan. Ya. Kata idza fatahna alaihim baban dza'adabi syadid, hingga apabila Allah bukakan untuk mereka suatu pintu azab yang amat sangat, ya, tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Jadi ketika di dunia diingatkan nggak mau, dikasih peringatan nggak mau. Dengan bukti itu dulu-dulu itu tolong diangkat, dibinasakan begitu, tetap tidak mau. Tapi begitu nanti Allah mendatangkan azab dengan tiba-tiba, mereka tertunduk, putus asa, sudah merasa tidak berkutik apa, sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Maka marilah kita, mumpung kita itu masih ada kesempatan,
Jangan dikira hidup kita itu semakin lama semakin sehat, semakin fresh, semakin prima. Iya kan? Jadi ayo kita ngaji. Nantilah kalau sudah terasa lebih keras seperti muda lagi. Ya, nggak ada itu. Jadi jangan mundur-mundur karena terbuai oleh seperti itu. Ya harus bisa untuk menata, mengatur diri sendiri. Karena usia itu semakin tambah, bukan semakin sehat, bukan semakin kuat. Makanya kalau mau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Ya menunda berbuat baik itu sebetulnya kegagalan. Maka ketika sudah mulai terbuka, sudah mulai dapat hidayah, ada keinginan untuk ketemu temannya, untuk ketemu silaturahim, keinginan untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang ke tempat main Quran, nggak ditunda-tunda. Karena kesempatannya semakin lama semakin terbatas. Dan demikian Bapak Ibu, ya ini nanti sekitar jam 9. Bapak Ibu yang sempat silakan bisa melihat ke tempat pembangunan. Lebih disarankan melalui pintu yang barat, karena pintu yang timur sedang dipasang keramik. Kalau melalui pintu yang barat sudah tidak terhalang, walaupun jalannya lebih kecil. Ya bisa saja masuk melalui pintu barat, melihat juga yang timur. Tapi kalau ada satu dua yang dekat dari timur, melalui jalan timur silakan. Tapi perlu hati-hati. Ya supaya kita bisa melihat secara langsung bagaimana progres pembangunan. Terima kasih, semoga Allah senantiasa menumbuhkan rasa senang dalam hati kita untuk senang kepada kebaikan. Semakin lama semakin dapat hidayah, semakin lama semakin senang membangun kebersamaan bersama orang-orang yang beriman. Kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa menutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.